Shalom, apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Pastinya tetap semangat dan bersuka cita ya. Hari ini aku mau cerita nih tentang satu kisah dari satu orang yang menginspirasi banget nih dari tokoh Alkitab. Siapa ya kira-kira? Oke, ada clue-nya nih. Clue-nya adalah kasih, bentuk love. Apa ya kira-kira kasih tuh? Ada yang udah tahu belum artinya kasih apa? Kalau belum tahu, kita mau memuji Tuhan nih supaya kita bisa tahu artinya kasih itu apa. Oke? Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. 1, 2, 3. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, tadi udah dibilang ya, bahwa kasih itu sabar, tidak suka marah, dan sayang kepada teman seperti kasihnya Yesus. Nah, di sini ngomong-ngomong soal mengasihi teman seperti kasihnya Yesus, Yesus juga udah ngasih perumpamaan nih. Apa ya kira-kira perumpamaannya ya? Judulnya adalah Orang Samaria yang Baik Hati. Oke. Sini aku punya gambar nih. Ceritanya gini, ada satu orang, dia lagi jalan nih dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dia bawa tongkat ya kan, perlengkapan dia ya kan. Tiba-tiba di tengah jalan, wah, ada orang yang ngerampok. Ini bawa pedang ya kan, tangannya dia udah ke atas, dia dirampok nih, barang-barangnya diambil, dia dipukulin ya kan, sampai akhirnya dia tergeletak dong ya, nggak bisa apa-apa kan, udah dipukulin berdarah-darah ya pasti ya, barang-barangnya juga udah diambilin semua, jadi dia udah nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain, udah cuma bisa jatuh doang tuh, udah tergeletak gitu ya kan, di jalanan lagi. Nah, waktu dia udah jatuh nih, ya kan, sini udah ada jatuh nih dia nih, tiba-tiba waktu dia habis jatuh ada yang lewat. Siapa kira-kira yang lewat? Di sini sebutannya adalah imam. Ada satu orang imam nih yang lewat. Tuk, tuk. Waktu dia jalan, dia ngeliatin, wah, ada orang yang habis kerampokan. Tapi si imam ini dia nggak mau tolongin karena dia sibuk, dia harus cepet-cepet nih, jadi dia nggak bisa tolongin ya kan, mungkin dia sibuk, mungkin dia ada keperluan ya kan, jadi dia nggak bisa tolongin nih. Jadi dia bilang, aduh maaf ya aku nggak bisa tolongin gitu kan. Terus tinggal pergi deh sama imamnya. Habis itu nggak lama kemudian setelah si imam ini lewatlah satu orang lagi. Siapa nih kira-kira nih? Ya, dia adalah orang Lewi yang pakai baju ungu ya. Orang Lewi ini lewat, jalan lagi, dia ngeliatin, wah, ada orang yang kerampokan lagi tuh. Wah, akhirnya si orang Lewi ini liatin doang ya kan. Tapi habis itu dia cuma bilang kasihan ya orang, aduh kasihan banget gitu. Tapi dia juga nggak bisa tolongin karena mungkin dia sama kayak si imam tadi ya, sibuk gitu ya mungkin ya. Dia cuma ngeliatin, aduh maaf ya aku nggak bisa tolongin kamu gitu kan. Habis itu dia pergi. Nah, habis itu setelah dia pergi, ada satu orang nih datang bawa kuda. Nih kan naik kuda nih dia nih. Ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi mungkin pertama masih bisa teriak-teriak ya kan, tolong gitu. Tapi ini dia udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia udah tergeletak doang, badannya berdarah-darah, dia udah nggak punya apa-apa. Wah, sedih banget deh pokoknya. Nah, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria ini di zaman dulu itu orang yang nggak baik. Menurut kalangan-kalangan nih, orang Samaria ini orang yang kurang baik gitu kan. Jadi orang Samaria ini
bisa mungkin ngeliatin, enggak aku nggak kenal tuh, siapa ya, nggak kenal deh, apa tuh, habis kerampokan, yaudah deh, kan aku nggak kenal gitu kan. Tapi beda nih sama orang Samaria yang ini. Dia nih orang Samaria yang baik, orang Samaria yang suka menolong, sama yang tadi diceritain di awal. Tema judulnya adalah orang Samaria yang baik hati. Dia ini orang Samaria yang sangat baik ya kan. Waktu dia liatin, waduh, ada orang yang kerampokan, dia punya rasa kasihan. Akhirnya meskipun dia nggak kenal sama orang yang habis kerampokan ini, tapi dia lihat, dia mau bantuin orang itu karena dia punya apa? Yes, dia punya yang namanya kasih, dia punya yang namanya love. Jadi dia mau bantuin nih orang yang tadi habis kerampokan, dibantuin tuh. Kita liatin ya, luka-lukanya tuh diobatin semua nih, diobatin satu-satu. Terus habis itu setelah diobatin, nah orang Samaria ini membawa ke penginapan nih. Ini orang yang tadi habis kerampokan ya, dibawa ke penginapan, bahkan dibayarin loh hotelnya ya, istilahnya ya, hotelnya dibayarin sama orang Samarianya. Kurang baik apa coba orang Samaria yang dicap atau dibilang gak baik, tapi dia mau ngebantuin orang yang habis kerampokan. Bahkan orang Samaria ini gak kenal siapa orang itu, tapi dia mau bantuin karena tadi ada yang namanya kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasihnya Yesus. Nah, orang Samaria ini dia sangat baik dan dia itu cerminan nih dari kasihnya Yesus. Kok bisa gitu? Nah, dari kisah orang Samaria ini kita bisa belajar bahwa menolong orang itu nggak perlu liatin mau dia teman kita, mau dia orang yang nggak kita kenal, orang asing yang tiba-tiba mungkin kalau misalkan ada yang kita lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada yang dompetnya jatuh atau tasnya jatuh, kita bisa tolong gitu kan. Padahal kita nggak kenal siapa dia, tapi kita harus tolong karena kita punya yang namanya kasih, love. Kita punya ini nih, kasih dalam hidup kita. Kasih ini dapat dari siapa? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita, makanya kita harus sebarin kasih itu ke orang-orang di sekeliling kita. Tadi yang udah aku bilang, ke teman kita, orang yang nggak kita kenal, bahkan musuh kita sekalipun, kita harus tetap bisa mengasihi mereka. Oke? Nah, cerita ini juga ada nih di 10 perintah Allah, yaitu perintah yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu jadi perintah loh, makanya mengasihi itu penting banget. Jadi buat kalian nih yang masih di rumah, harus selalu mengasihi siapapun yang ada di sekeliling kita. Oke? Oke deh, kalau gitu ceritanya udah selesai. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, and see you. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.